Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'anal Karim. Wa huwal ladzi amarna an natadabbara wa nata'aqqala wa natafakkara ma fihi min zikril hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Bapak-bapak tim pengurus masjid, imam yang terhormat Haji Al-Bizar, suaranya cukup mengantarkan kita ke suatu rasa di mana Al-Quran itu disuarakan. Pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat. Tidak hanya rahmat yang kita nikmati setiap hari, rahmat yang terbesar itu adalah adanya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung saja mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan Al-Quran. Yang sering disuruh oleh Al-Quran itu adalah agar kita merenungkan isinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak renungkan, tidak dalami isi Al-Quran itu? Agaknya bapak-bapak dan ibu-ibu, bulan Ramadan yang disebut bulan Al-Quran itu hendaknya kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi mendalami isinya. Pada kesempatan ini saya akan ajak bapak-bapak dan ibu-ibu melihat dan nanti menghubungkan dua pertanyaan. Apa isi ayat pertama mula-mula turun itu? Dan apa pula isi mushaf Al-Quran yang kita pegang ini? Kalau yang kita perhatikan itu lembaran pertamanya. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak sekarang ke kaji paling awal di Al-Quran. Kalau kita bicara yang paling awal, tentunya kita mulai dulu dari ayat yang pertama turun. Yang kedua nanti kita jawab pertanyaan, surat apa yang secara utuh turun pertama? Dia ada dua pertanyaan. Untuk jawaban pertama, untuk pertanyaan pertama, jawabannya sudah diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Jawabannya tidak lain, dan itu disepakati oleh para ahli. Surat atau awal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang Bapak Ibu,
Saya ingin mengajak kita semua, apa yang menjadi pesan utama di ayat-ayat pertama turun itu? Kalau kita lihat kalimat pertamanya, itu bacaannya Iqra. Bila diterjemahkan kata-kata Iqra itu dalam bentuk fi'il amar, perintah membaca. Dalam pelaksanaan penyampaian wahyu pertama ini oleh malaikat Jibril kepada Nabi di Gua Hira itu, kalimat Iqra ini diulangi 3 kali oleh malaikat kepada Nabi. Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari. Saya bukanlah orang yang pandai membaca. Sangat hebat jawaban Nabi itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nabi menjawab dari dirinya. Dia tidak mencari alasan dari yang lain. Kalau disuruh saya membaca apa, katanya, itu bukan kemampuan saya. Dan saya memang tidak pandai membaca. Disuruh lagi, dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Disuruh lagi, dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Bukan seperti kita disuruh orang. Ketika kita disuruh orang, misalnya, Pak, makanlah. Pasti kadang-kadang kita bertanya, mana yang akan saya makan? Dan mana yang akan saya dahului memakannya? Atau mana yang akan saya makan itu? Bukan dijawab dengan dirinya, tapi dijawabnya dengan persoalan-persoalan lain. Bapak Ibu, kehebatan Rasul itu, ia memberikan jawaban dari kekuatannya sendiri. Apa yang ingin saya katakan, Bapak Ibu? Dialog Nabi dengan malaikat Jibril, dialog pertamanya itu, dia mengakui tentang dirinya dan siapa dia. Bagi saya sebagai yang membidangi bidang tafsir ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, model jawaban Nabi ini jadi pikiran. Dan itu baiknya. Ma'ana biqari. Kapan Nabi bisa membaca, Bapak Ibu? Setelah dibacakan ayat itu oleh malaikat Jibril, Nabi baru bisa mengulanginya. Apa artinya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Nabi tidak ingin berkreasi sendiri dalam soal Al-Quran. Nabi menerima apa yang disampaikan oleh malaikat. Ini sebenarnya dalam kehidupan beragama sangat prinsip, sangat penting. Kembali kita kepada perintah membaca. Nabi ketika itu mengaku tidak pandai membaca. Di mana Nabi tidak pandai itu betul yang diluruskan oleh Allah. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, kamu harus pandai membaca. Seperti itu yang bisa kita pahami dari kalimat itu. Ini hal-hal yang dapat kita perhatikan dan kita perhitungkan. Apa yang hendak dibaca? Baru kalimat berikut kita lihat. Bismi Rabbik. Bacalah eksistensi Tuhanmu. Maaf Bapak Ibu, saya menerjemahkan Bismi Rabbik itu eksistensi Allah.
tidak bicara langsung substansinya, tapi eksistensinya. Apa eksistensi Allah itu? Menciptakan manusia pertama kali. Atau Allah ingin mengingatkan di sini, wahai manusia, pelajarilah sedalam-dalamnya siapa dirimu dan siapa yang menciptakanmu. Kaum muslimin, para saimin dan saimat yang amba hormati, di sini Al-Quran mulai menyampaikan pesan agamanya. Dari mana ia mulai? Dari membangunkan kehidupan umat manusia, dari tidak mampu dan pandai membaca ke punya kemampuan membaca, dan yang akan dibaca itu adalah hasil eksistensi dan kreasi Allah yang bisa langsung dilihat, dan yang cepat dapat perhatian kita itu adalah diri kita sendiri, tidak yang lain dulu. Bapak Ibu, agaknya dalam kehidupan yang dibina dalam kehidupan beragama ini adalah kemampuan dan daya membaca ini. Inilah yang akan membuat orang itu maju, dan ini juga yang membuat orang berkembang. Kemampuan membaca. Mengapa orang tertinggal? Itu persoalannya bukan apa-apa, karena tidak mampu membaca berbagai potensi yang ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat makna harfiah dari kata membaca itu sendiri pun, membaca itu sebetulnya mempertemukan beberapa huruf. Kalau membaca surat atau membaca tulisan, menghubungkan beberapa huruf menjadi kata, dan menghubungkan beberapa kata menjadi sebuah kalimat, kemudian memberikan makna dan arti yang tertentu. Nah, kemampuan ini yang diperlukan bagi setiap umat manusia di muka bumi. Kemampuan merangkai, kemampuan mempertemukan berbagai potensi, dan itu nantinya yang akan menjadi sebuah kekuatan. Kalau begitu Bapak Ibu, sangat hebat pesan pertama ini saja yang perlu kita kembangkan dan perlu kita renungkan isinya. Itu sebabnya Al-Quran mengingatkan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kamu tidak pikirkan isi Al-Quran itu? Baca dan pelajari eksistensi Tuhanmu. Tuhanmu mana? Yang menciptakan kamu, yang membuat kamu ada. Itu di satu aspek. Ini kalau kita lihat, Bapak dan Ibu-ibu, kalimat pertama di ayat pertama. Sekali lagi, yang baru kita coba lihat kalimat pertama di ayat pertama turun. Sekarang kita beralih, kita lihat surat pertama dan kalimat pertama di dalam surat pertama itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, surat pertama yang utuh diturunkan oleh Allah pada Nabi itu menurut para sahabat adalah surat Al-Fatihah. Kesepakatan para pengkaji tafsir, para pengkaji Al-Quran, yang utuh sebagai satu surat mula-mula diturunkan itu surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari itu. Surat Al-Fatihah inilah yang terdapat di lembaran pertama Al-Quran mula-mula kita buka. Dan ini pula yang menjadi ayat atau surat yang akan kita baca di setiap rakaat salat kita. Apa kalimat pertamanya? Kalau di surat Al-Alaq tadi kalimat pertama itu Iqra bismi rabbik. Sekarang kalimat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu,
Kalimat pertamanya Bismillah. Nah, di sini ada kaji nih Bapak Ibu. Apalagi kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi, setiap kegiatan apapun yang dimulai kalau tidak diawali dengan membaca Bismillah, kegiatan itu tidak ada berkahnya. Menyembelih ayam, kambing dan sebagainya, kalau tidak dengan membaca basmalah, sembelihan kita itu menjadi haram dimakan. Halal haramnya suatu binatang yang disembelih ditentukan oleh pembacaan Bismillah di awalnya. Dari sini saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita renungkan apa pesannya dari dua kalimat perdana Al-Quran, baik yang pertama turun dalam beberapa ayat itu maupun yang pertama turun dalam satu surat, intinya ingin mengatakan, wahai umat manusia, hubungkan dirimu pertama kali dengan yang maha penciptamu. Bapak Ibu, para jemaah yang terhormat, ternyata kalimat perdana Al-Quran saja sudah mengajak seluruh umat manusia di muka bumi ini, tidak boleh ada yang anti Tuhan, harus bertuhan. Wah, kalimat perdananya. Kita belum masuk ke dalam. Tidak akan sempat waktu kita masuk ke dalam. Kita bicarakan kalimat-kalimat perdana ini saja. Umat manusia tidak boleh hidup di muka bumi sebetulnya kalau tidak ber-Allah dan bertuhan. Bapak Ibu, disinilah persoalannya. Mengapa kita harus bersungguh-sungguh beribadah ini? Ini baru kita mulai dengan kalimat-kalimat awal. Kita lanjutkan Bismillah tadi. Allah diperlihatkan di situ dengan konsep fungsi Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi kalau di ayat kedua di surat Al-Alaq tadi, Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah lah yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Kalau di Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nanti di ayat ketiga dalam surat Al-Alaq itu, Iqra wa rabbukal akram. Baca dengan sebenarnya. Apa itu? Bahwa Tuhanmu itu sangat pemurah sekali. Kemuliaannya itu karena pemurahnya. Kalau kita hubungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hubungkan dirimu untuk memulai segala-galanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, bila pesan awal ini saja kita mulai membacanya dan memahaminya lebih cermat lagi dari ini, Bapak Ibu, kita bisa membuktikan Al-Quran itu benar-benar menjadi hidayah bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Hendaknya ke arah ini pemikiran, daya-daya kita di bulan Ramadan ini untuk makin memahami Al-Quran. Maaf, tidak sekedar membaca saja, merenungkan dan mendalami isinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.